Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berkasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, berapa hari lagi kita akan merayakan Natal, di mana Kristus lahir ke dalam dunia ini. Dan Yesus sendiri diberi nama Immanuel. Apa yang dimaksudkan dengan Immanuel, Bapak Ibu Tuhan Yesus? Sebelumnya saya ingin menceritakan latar belakang dari nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang terambil dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Saudara kasih Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita tentu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, kesulitan yang seringkali membuat kita menjadi takut. Banyak orang menjadi putus asa, menjadi kecewa, menjadi gentar, khawatir, cemas, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Dan akhirnya apa? Bertambah masalah. Itulah situasi sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini tentu berbagai masalah kembali muncul, bahkan bertambah banyak masalah yang dihadapi di muka bumi ini. Belum ketakutan dengan COVID, belum masalah-masalah ekonomi, kesehatan, masalah finansial, masalah-masalah berdatangan, silih berganti dalam hidup manusia. Bahkan terkadang belum selesai yang satu, datang masalah yang lain. Bahkan di beberapa media dikatakan bahwa terjadi masalah keluarga sekarang ini begitu banyak. Bahkan dikatakan orang yang mau bercerai itu mengantri ya untuk mengurus surat cerai. Wah, luar biasa. Dunia dalam keadaan yang sangat sulit. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Melalui tema Immanuel, kita mau belajar suatu hal. Bagaimana kita di posisi yang sulit saat ini bisa tetap bertahan. Saya akan menceritakan bagaimana latar belakang dari nubuatan Nabi Yesaya ini, di mana waktu itu Raja Ahaz sedang ada dalam situasi sangat sulit. Ya, mereka dijajah oleh bangsa Asyur, dan waktu itu negeri Aram atau bangsa Aram dan bangsa Israel mengajak Yehuda untuk mengadakan koalisi untuk melawan Asyur. Ya. Di sini terjadi kebimbangan dalam hati Raja Ahaz waktu itu. Ya, dia bimbang apakah dia akan tetap tunduk kepada Asyur atau berkoalisi dengan raja atau kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Singkat cerita, hal ini menimbulkan mungkin kekecewaan atau kemarahan dari pihak Aram dan pihak Israel, sehingga mengancam Raja Yehuda yaitu Ahaz pada waktu itu. Dan hal ini membuat Ahaz menjadi bingung, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas. Pada waktu Nabi Yesaya datang kepada Raja Ahaz dan menyampaikan tentang Tuhan kepada Raja Ahaz, tetapi Raja Ahaz sepertinya tidak percaya sama Tuhan. Nah, mereka yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, singkat cerita kemudian Tuhan berfirman melalui Yesaya tentang nubuatan kelahiran Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Jadi di dalam kisah ini sebenarnya Yesaya mengingatkan pada Raja Ahaz atau Raja Yehuda bahwa Allah bersama dengan mereka. Sehingga Raja Ahaz sebenarnya tidak perlu takut, baik itu kepada Raja Aram, kepada Israel, maupun kepada Raja Asyur, ya, atau kerajaan Asyur pada waktu itu. Tetapi sepertinya Raja Ahaz menolak untuk melakukan hal itu, menolak untuk percaya. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita di masa sekarang ini? Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang maha agung, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala mujizat baik di langit maupun di bumi. Allah yang menciptakan dunia ini dan yang empunya dunia ini, yang menguasai dunia ini. Ya. Allah yang luar biasa inilah yang menyertai kita semua tahu artinya bahwa Ia bersama dengan kita. Ia menjaga, Ia menolong, Ia melindungi. Ia ada di samping kita. Jadi Allah yang maha kuasa ini, Allah yang maha besar ini, Allah yang sanggup melakukan segala perkara ini bersama dengan kita. Ada di pihak kita, melindungi kita, menjaga kita, menopang kita. Jadi, apakah yang perlu ditakutkan? Apakah kita akan seperti Raja Ahaz yang tidak percaya, yang mungkin mengandalkan pikirannya sendiri, atau kita mau bergantung kepada Tuhan, mau berharap kepada Tuhan? Saudara yang Tuhan Yesus, di tengah situasi sulit saat ini, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang beserta dengan umatnya. Jadi ketika saudara dan saya sedang menghadapi persoalan-persoalan di masa sekarang ini, apapun itu, sakit penyakit, masalah ekonomi, finansial, masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain, masalah keluarga, kita tidak perlu cemas dengan semua itu. Karena apa? Karena Allah Immanuel. Ia beserta dengan kita. Ia ada di pihak kita. Apapun persoalan kita, apapun kesulitan kita saat ini, Tuhan yang Maha Kuasa itu bersama dengan kita dan Ia sanggup menolong kita. Tentu Ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan umatnya, sebagai dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya Allah akan bertindak dalam segala kehidupan kita. Kuncinya hanya percaya. Kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di tengah situasi seperti ini, kekuatan kita tentunya tidak seberapa. Ada banyak saat ini orang yang cemas sekali dengan pandemi corona ini. Bahkan ada yang takut untuk melakukan aktivitas. Takut dengan apa yang akan terjadi nanti, bagaimana masa depan nanti. Tetapi kita sebagai orang percaya di masa pandemi ini, apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita, menjaga, melindungi, menolong, dan menopang hidup kita. Jika demikian halnya, perlukah kita takut? Perlukah kita cemas? Percayakan segenap hidup kita pada Tuhan. Percayakan seluruh masa depan kita pada Tuhan. Percayakan hari ini pada Tuhan, hari besok pada Tuhan, dan seterusnya pada Tuhan. Sebab Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan Ia bersama dengan kita. Sungguh luar biasa. Setelah Tuhan Yesus, dulu saya pernah mengalami satu peristiwa yang bagi saya sedikit lucu. Saya waktu itu pulang ke kampung halaman dengan naik kendaraan bermotor, dengan naik sepeda motor. Biasanya itu karena ini jalan besar ya, jalan utama Denpasar ya, Denpasar Gilimanuk ini jalan yang sangat ramai. Ya, mobil dari Jawa itu ke Bali bahkan ke daerah lain pasti lewat jalan ini. Tentu orang akan ngebut dan sebagainya. Seringkali sepeda motor kurang mendapat tempat di jalan ini. Dan orang kadang-kadang seenaknya saja menyalip dari depan, berlawanan arah dengan kita dan kita harus minggir. Nah, suatu kali dalam perjalanan saya dari rumah mau ke Denpasar, saya merasa suatu hal yang aneh. Ya, memang waktu itu mulai diberlakukan
menghidupkan lampu. Ya, motor menghidupkan lampu walaupun siang. Nah, ketika saya lakukan hal itu, ketika mungkin sudah ada di pertengahan perjalanan, saya merasa bahwa mobil-mobil dari depan yang biasanya seenaknya saja ngambil jalur saya, atau seenaknya saja tanpa menghiraukan motor yang dari arah berlawanan. Ya, tapi saya merasa waktu itu kok tidak ada mobil yang melakukan hal itu. Biasanya ada saja mobil-mobil yang seperti itu. Tapi hari itu saya merasa tidak ada mobil yang melakukan hal itu. Saya merasa berapa kilo itu aman-aman saja. Saya bisa melaju dengan kecepatan yang cukup. Dan tanpa ada gangguan mobil yang ambil jalur saya. Wah, saya merasa bahwa ini mungkin karena saya hidupkan lampu. Ya. Kemudian lama-lama saya merasa kok aneh sekali ya. Sekian kilo ini tidak ada mobil yang mengambil jalur saya. Kemudian saya sepertinya tergerak untuk menengok di spion. Kemudian saya menoleh ke spion motor saya. Ternyata saya melihat ada truk besar tepat di belakang saya. Mungkin jaraknya sekitar 10 meter dari saya. Saya baru sadar di sana, kenapa orang tidak berani ngambil jalur saya. Karena ada truk besar itu di belakang saya. Bukan karena saya menghidupkan lampu. Ya mungkin itu cukup membantu, tetapi mungkin itu bukan hal yang utama. Tetapi yang utama membuat orang tidak berani mengambil jalur saya. Karena truk yang besar itu ada persis di belakang saya. Sehingga mereka tidak berani untuk ngambil jalur itu. Saudara Tuhan Yesus, apa yang saya mau ceritakan dari hal ini? Ketika Tuhan bersama dengan kita, persoalan-persoalan apapun itu akan menyingkir dari kehidupan kita. Memang dia akan datang berusaha mengganggu kita, tetapi dia tidak akan bertahan. Sebesar apapun persoalan itu, kita akan bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Sehebat apapun penyakit kita, ketika kita membawa pada Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan bisa menanggungnya. Sehebat apapun persoalan kita, masalah kita, ketika kita bawa pada Tuhan, kita akan mendapat kelegaan. Karena Allah itu Immanuel. Di dalam Yesus Kristus, Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Dialah pembela kita. Karena itu jangan khawatir, jangan cemas. Ketika kita menyambut perayaan Natal ini, marilah kita bersukacita. Walaupun kita tidak bisa berpesta, tapi marilah kita tetap sukacita karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Karena itu sekalipun pandemi ini begitu menakutkan bagi manusia, tetapi kita sebagai umat Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena Tuhan beserta dengan kita, kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dalam segala hal kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Kiranya firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita bisa melewati situasi sulit saat ini, dan kita tetap bersuka cita, meskipun situasi, kondisi mungkin tidak menyenangkan. Tetapi kita tahu di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal. Kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.